Satu rumah warga di Jalan Pertanian RT 11 RW 1 Klender Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Jumat dini hari. Kebakaran membuat sejumlah warga berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 13 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Lokasi rumah yang berada di gang sempit sempat menyulitkan petugas menjinakkan api. Petugas dibantu warga akhirnya berhasil mencegah kebakaran meluas setelah kobaran api dilokalisir. Kebakaran ini menyebabkan seorang nenek tewas. Jasad korban ditemukan petugas dalam keadaan hangus di dalam kamar mandi rumahnya. Oleh petugas, jasad korban yang diperkirakan berusia 70 tahun tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari tim yang pertama, kami mendapatkan bahwa dugaan sementara masih ditangani oleh pihak kepolisian, namun dugaan sementara masih berstatus listrik. Kini penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Suasana panik terjadi saat acara pernikahan di Desa Tlasi, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Pasangan pengantin Heri Arianto dan Marsya Lutfi ini terpaksa meninggalkan kursi pelaminan. Keduanya menyelamatkan diri saat hujan deras disertai angin kencang menerjang saat pesta pengantin berlangsung. Suasana panik, bahkan ratusan tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri sebelum tenda pengantin roboh. Pengantin tidak menyangka jika terjadi hujan angin, sebab saat ini tengah musim kemarau dan belum pernah hujan sebelumnya. Lagi mau foto-foto, tiba-tiba angin kencang, hujan deras, udah ambruk semua tuh, tenda-tenda. Awalnya masih tenang, tahu-tahu roboh, lari panik kitanya betul. Apa yang dilakukan sampai apa, Mas? Menyelamatkan siapa aja? Ibu dulu, terus istri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pesta urung digelar karena tenda, meja, kursi undangan berantakan. Namun, pasangan pengantin sudah sah karena akad nikah digelar sehari sebelumnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi melaporkan. Di media sosial, seorang pengendara mobil acungkan senjata tajam ke sesama pengendara di tol Jakarta Tangerang. Seorang selebgram ditangkap polisi karena membunuh dan membuang bayi yang baru dilahirkan. Harga cabai makin pedas, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Pandeglang, Banten. Hujan deras disertai angin kencang merusak rumah dan juga perkantoran. 1 orang meninggal dunia setelah rumah yang ia tinggali tertimpa pohon. Terjadi badai di Kecamatan Karangtanjung. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya hujan deras dan angin kencang yang menimpa sebagian rumah dan perkantoran di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kecamatan Karangtanjung, 1 pohon. Pohon besar yang berusia puluhan tahun ini merusak bagian pagar, atap, dan fasilitas kantor Kecamatan Karangtanjung. Tercatat ada 10 pohon tumbang menimpa perumahan, kantor, dan menutup arus lalu lintas. 1 korban tewas saat pohon tumbang menimpa salah satu rumah warga. Meskipun saat kejadian pelayanan sedang berjalan, bencana alam ini membuat sebagian fasilitas kantor rusak. Titik lokasi pohon tumbang di wilayah Karangtanjung dan ALD 10 titik. Dan dari 10 titik itu ada
Yang kejadian di sini mungkin tahu sendiri di belakang kita. Di sini di komplek Karang Indah ada korban meninggal dunia yaitu Adinda Nasya umur 5 tahun. Sebanyak 10 titik lokasi terdampak pohon tumbang, diantaranya sebanyak 4 titik ruas jalan, 3 perkantoran, dan 3 rumah warga yang tertimpa pohon tumbang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Pandeglang, Banten merusak rumah dan perkantoran. 1 meninggal dunia akibat rumah yang ia tempati tertimpa pohon. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Delanggu, Klaten. Hujan angin merobohkan baliho dan sejumlah pohon, membuat arus lalu lintas yang mengarah ke Solo dan Jogja tersendat. Selain itu, hujan angin juga merusak atap rumah dan toko yang berada di sepanjang jalan utama tersebut. Sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir tertimpa bangunan yang roboh hingga sulit dievakuasi. Petugas gabungan SAR dan relawan hingga TNI Polri bergotong royong untuk membersihkan pohon yang tumbang. Belum diketahui kerugian akibat dampak hujan angin itu. Di Klaten tadi ada hujan deras dan angin beliung, jadi di wilayah Delanggu, terutama di Jalan Desa Solo itu ada baliho yang roboh. Untuk perubahan baliho jadi tidak ada korban ya, jadi hanya roboh langsung jatuh ke bawah. Selain baliho apa Mas? Baliho ada beberapa tempat itu pohon tumbang juga, tapi untuk pohon tumbang sudah dikondisikan sama teman-teman. Rumah ada Mas? Rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah melalui BPBD Klaten mengimbau warga, khususnya pengguna jalan untuk berhati-hati saat hujan disertai angin kencang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 orang pekerja galian tambang pasir di Lebak, Banten tewas tertimbun longsoran tanah. Diduga tanah longsor akibat hujan di wilayah tersebut. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 2 orang pekerja galian tanah tewas tertimpa material tanah di Lebak, Banten. Galian tanah di sekitar pintu eksit tol Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak. Korban tewas diketahui seorang operator beko dan 1 orang korban lain adalah sopir truk tanah yang sedang memuat tanah. Sopir truk tanah yang tertimbun bernama Diki, merupakan warga kampung Ciberi, Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, dan untuk operator beko bernama Adendi, warga kampung Asem, Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak. Diduga para pekerja tambang galian tanah tersebut tengah menggali saat cuaca tengah hujan. Saat kejadian, truk pengangkut tanah tersebut sedang memuat tanah. Kemudian tiba-tiba tebing tanah galian yang tingginya mencapai 20 meter longsor dan mengubur kedua korban, beserta alat berat yang sedang dioperasikan korban. Rekan-rekan korban yang berada di sekitar lokasi langsung berusaha mengevakuasi kedua korban dengan alat seadanya. Usai dievakuasi, kedua jasad korban langsung dipulangkan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih belum bisa memberikan keterangan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang petugas keamanan melakukan aksi arogan saat mengusir pedagang asongan yang berjualan tanpa izin di area Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Aksi ini pun berujung pada pemecatan petugas keamanan. Kamu ngelawan saya? Saya mau pulang, Pak. Ya Allah. Wanita tua ini berusaha melepaskan diri dari cengkraman petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Jangan nyebut nama Allah. Meski sudah memohon, namun petugas keamanan tetap membentak wanita yang merupakan pedagang asongan ini hingga menarik tas miliknya. Akibatnya, wanita tua ini hanya bisa menangis. Video perlakuan satpam ini pun viral dan mendapatkan kecaman netizen. Pengelola Taman Mini pun menindaklanjuti video viral ini dan memecat petugas keamanan yang dianggap menyalahi prosedur. Itu saya juga memohon maaf kepada manajemen Taman Mini.
saya juga telah meminta maaf secara langsung kepada Ibu Encum. Saya juga siap menerima sanksi. Petugas keamanan pun segera meminta maaf kepada wanita tua atas tindakannya yang viral dan mendapat kecaman netizen. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara mobil mengacungkan senjata tajam ke sesama pengendara lainnya di Tol Jakarta Tangerang, tepatnya di eksit Tol Alam Sutra Pinang, Kota Tangerang. Aksi tak terpuji dilakukan seorang pengendara mobil di eksit Tol Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Video tersebut viral di media sosial. Nampak seorang pengendara mobil diketahui berinisial MAP, 22 tahun, mengacungkan senjata tajam ke pengendara mobil lainnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa lalu. Belum diketahui pasti motif pelaku mengacungkan senjata tajam ke korban. Dan saat ini pelaku sudah diamankan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 pencuri motor nekat mematahkan stang motor yang terkunci di Koja, Jakarta. Aksi para pelaku pun terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang di Jalan Toar 1, Tugu Utara, Koja, Jakarta. Kedua pelaku saling berbagi tugas. 1 orang mencuri dan 1 lainnya berjaga di dekat lokasi. Pelaku dengan leluasa memasuki halaman rumah dan mengincar sepeda motor korban. Pelaku mematahkan stang motor yang terkunci dan membawa kabur motor curiannya. Datang kedua boncengan, lalu turun masuk ke pagar sini, ngelihat balik lagi masuk, motornya dibawa mundur ke belakang, terus didorong. Korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap lantaran wilayah ini marak terjadi pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan maling terekam CCTV saat menggasak uang 18 juta rupiah di toko sembako di Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku berpura-pura belanja. Kamera pengawas merekam saat 2 orang pelaku berhenti di toko sembako milik korban di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 20 Oktober lalu. Kedua pelaku yang satu diantaranya berpura-pura hendak membeli minuman kemasan ini terus bertanya untuk mengalihkan perhatian ibu pemilik toko sembako. Saat korban lengah, satu pelaku lainnya masuk ke dalam toko untuk melakukan pencurian. Tidak lama kemudian pelaku keluar dari dalam toko dan pergi ke seberang jalan. Korban baru mengetahui dompetnya hilang saat akan berbelanja sore hari. Lewat ke sini, terus masuk ke sini, terus menanyakan ngambil barang, otomatis memancing kakak saya untuk keluar dan pura-pura bertanya barang itu berapa. Satu temannya masuk ke dalam untuk mencari dompet yang dia ambil, satu lagi menghandle saya di bengkel, satu lagi menghandle adik saya. Yang satu masuk, otomatis ada 4 orang dan 4 joki. Terus ketika semuanya udah selesai, pulang semua berbarengan. Tidak. Kasus pencurian ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.